Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nabla Education. Oke, di video ini saya akan membahas informasi terbaru seputar KSN tahun 2021 ya. Jadi di hari ini tanggal 17 Mei ya. Tanggal 17 Mei itu Puspresnas sudah mengeluarkan pedoman KSN tahun 2021 secara resmi ya. Jadi ini informasinya bisa lebih valid ya. Nah, sekarang kita akan lihat apa aja isinya dari pedoman kompetisi sains nasional ini. Oke, ini daftar isinya ya. Ada bab 1 pendahuluan, kemudian ketentuan umum, kemudian organisasi penyelenggara KSN, kemudian pelaksanaan kompetisi sains, kemudian ada bab 5-nya persyaratan peserta, bab 6 penutup, dan ada lampiran A serta lampiran B, lampiran C, dan lampiran D. Oke, kita akan bahas bagian yang paling penting dulu, krusial ya, yaitu tentang jadwalnya dulu. Nah, kapan nih KSN itu akan dilaksanakan ya KSNK? Kita lihat dulu ke jadwal pelaksanaannya. Oke, untuk jadwalnya bisa kita lihat ya di sini ya. Jadi untuk KSNS sudah dilaksanakan kan tanggal 8 sampai 10 Maret yang lalu. Kemudian untuk KSNK ya, jadi sudah ada nih jadwalnya yaitu tanggal 2 sampai 4 Juni tahun 2021 yang akan diikuti oleh 15 kabupaten, 514 kabupaten atau kota plus wilayah sekolah SILN ya, Sekolah Indonesia di Luar Negeri ya. Kemudian penanggung jawabnya adalah Puspresnas dan Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, jadi tanggal 2 sampai 4 Juni ya. Jadi masih ada waktu sekitar 2 minggu dari sekarang ya. Ya, 2 minggu lebih dikit ya. Kemudian untuk tingkat provinsi itu dilaksanakan tanggal 2 sampai 7 Agustus. Jadi selang 1 bulan kan. Juni, Juli, Agustus. Ya, maaf selang 2 bulan ya. 2 bulan untuk provinsinya. Penanggung jawabnya adalah Puspresnas yang diikuti oleh 314 provinsi plus wilayah SILN juga. Kemudian untuk seleksi nasional itu tanggal 6 sampai 11 September, 1 bulan sejak provinsi ya. Penyelenggaranya itu Pusat Prestasi Nasional, kemudian diikuti oleh 34 provinsi plus kawasan SILN. Jadi ada wilayah, ada kawasan ya. Saya kurang paham itu untuk sistemnya sekolah Indonesia di luar negeri itu gimana. Nah, disclaimer-nya jika ada perubahan jadwal akan diberitahukan kemudian. Oke, sekarang kita lihat kriterianya ya untuk KSN tingkat kabupaten atau kota KSNK, itu pelaksanaannya dilakukan oleh panitia KSNK, kemudian pesertanya dari kelas 10 sampai kelas kelas 9 sampai kelas 11 ya. Oke, ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya, video tentang kriteria KSN ya, tapi ini diulangi lagi tidak apa-apa. Kemudian seluruh peserta KSNK yang berasal dari SILN, Sekolah Indonesia di Luar Negeri, untuk setiap negara menjadi satu kelompok sendiri yang setingkat dengan kabupaten kota. Oke. Kemudian satuan pendidikan berhak mengirimkan peserta didik terbaik hasil KSNS dengan maksimal jumlah 3 peserta per kompetisi ya. Jadi setiap bidang itu ada 3 wakilnya. Jadi kalau misalkan sekolah itu mengirimkan semua bidang, ada misalkan 6 bidang, maka dia ada 18 wakil dari sekolah tersebut ya. Kemudian pelaksanaan KSNK dilakukan pada waktu yang ditetapkan oleh Puspresnas yaitu tanggal 2 sampai 4 Juni. Nanti rinciannya akan dijelaskan berikutnya ya. Kemudian pelaksanaan KSNK menggunakan soal dan kunci jawaban beserta kriteria penilaian yang disusun oleh tim juri KSN. Oke, sudah soal dan kuncinya sudah disusun ya mestinya ya. Kemudian penilaian dan penyelesaian peserta KSNK dilakukan oleh tim juri KSN yang dipilih dan ditetapkan oleh Puspresnas. Hasil penilaian dan seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Oke, seperti biasa ya. Jadi kalau sudah keluar hasil ya sudah terima aja apa adanya ya. Kemudian penetapan hasil KSNK dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan hasil penilaian tim juri KSN yang dikeluarkan oleh Puspresnas. Publikasi hasil KSN dilakukan oleh Puspresnas berdasarkan penetapan SK yang dikeluarkan oleh provinsi, dinas provinsi. Jadi nanti pengumumannya dilakukan oleh dinas provinsi. Kemudian Puspresnas mendorong inisiatif Dinas Pendidikan Provinsi untuk memberikan apresiasi bagi peserta didik berprestasi di daerahnya. Jadi misalkan nanti sudah didapatkan pemenang untuk KSNK, ya Puspresnas hanya sifatnya menghimbau ya, tidak mewajibkan untuk adanya insentif ya. Jadi di situ kata-katanya mendorong
inisiatif dinas provinsi untuk memberikan apresiasi ya, entah itu hadiah, entah itu apa, tapi sifatnya adalah himbauan, bukan kewajiban. Ya, syukur-syukur ada gitu ya. Kemudian penjelasan terkait mekanisme pelaksanaan KSNK ya yang dilakukan semi daring ya, jadi semi online ya, tercantum dalam lampiran A halaman 40. Nanti kita lihat seperti apa. Oke ya, ini lampiran A-nya. Jadi mekanisme pelaksanaan KSN tingkat kabupaten, itu pelaksanaan KSNK yang secara umum. Jadi daftar dulu, sudah kemarin saya kira sudah daftar ya ke laman berikut MTN Pusat Prestasi Nasional .kemdikbud.go.id. Kemudian step pertama adalah simulasi aplikasi KSNK. Oke, jadi simulasinya tanggal 27 Mei jam 8 sampai jam 5 ya. Di situ keterangannya sinkronisasi data. Jadi tanggal 27 Mei itu ada sinkronisasi data, tanggal 28 Mei juga sama di jadwal yang sama jam 8 sampai jam 5 ada sinkronisasi data, dan di tanggal 29 Mei-nya itu simulasi tes ya. Jadi jam 8 sampai jam 5 juga. Jadi tanggal-tanggal pentingnya ini teman-teman perhatikan ya, bila perlu dicatat biar tidak ada ketinggalan info gitu ya. Kemudian pelaksanaan KSNK yang tanggal 2 sampai 4 Juni itu juga dibagi jadi 3 tahap ya. Jadi tanggal 2 Juni itu jam 8 sampai jam 5 itu juga ada sinkronisasi data ya, untuk fiksasi data aja mungkin ya, supaya bisa lebih yakin untuk server maupun kliennya bisa lebih mantap ya, nggak ada lagi error atau nggak ada lagi down dan sebagainya. Dan di tanggal 3 Juni itu bidang-bidang matematika, fisika, kimia, informatika, dan biologi itu tes duluan itu jam 8 sampai jam 5. Kemudian di tanggal 4 Juninya itu bidang-bidang astronomi, kebumian, ekonomi, geografi jam 8 sampai jam 5 juga. Kemudian penilaiannya itu di pekan kedua bulan Juni ya. Jadi di tesnya kan di pekan pertama. Nah, penilaiannya dilakukan di pekan kedua. Jadi kemungkinan hasilnya ya setelah pekan kedua, di pekan ketiga kemungkinan hasilnya. Jadi sebelum pekan kedua nggak usah tanya hasil dulu karena belum dikoreksi. Jadi penetapan dan publikasi peserta yang lolos KSN oleh Puspresnas pada pekan ketiga bulan Juni. Nah, ya betul ya. Jadi pada pekan ketiga untuk hasil dari KSNK ini yang menyatakan siapa yang lolos dan siapa yang tidak lolos ke provinsi. Oke, itu tentang KSNK. Oke ya, kita lanjutkan ke bagian penyelenggaranya. Jadi nanti untuk KSNK ini dilakukan atau diselenggarakan di sekolah ya. Jadi makanya disebut semi daring, pelaksanaannya daring tapi dikumpulkan di satu tempat, yaitu di satuan pendidikan atau sekolah. Nah, di sini nanti sekolah wajib menyiapkan proktor, teknisi, dan pengawas ya. Ini untuk sekolah aja. Jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, di setiap ruang tes terdiri maksimal 40 komputer. Kemudian ini yang harus ditampakkan di ruangan itu ya, ada poin-poin penting ya, karena pelaksanaannya dalam masa pandemi seperti ini, maka wajib pakai masker dan menerapkan prokes ya, dan nggak boleh bawa HP atau bawa kamera. Kemudian selain yang berkepentingan dilarang masuk. Oke. Ini spesifikasi untuk jaringannya, ini juga sekolah yang menyiapkan, teman-teman gak usah pusing. Kemudian ini, nah ruangan tesnya, dan soalnya. Nah ini ya, jadi soalnya akan diunduh oleh satuan pendidikan melalui aplikasi UNBK. Jadi mungkin nanti sebelum melakukan tes itu akan ada soal simulasi dulu, ya ini akan ada simulasi atau uji coba sebelum pelaksanaan KSNK. Jadi untuk menguji sistem lagi biar lebih mantap lagi, sebelum tes mungkin teman-teman akan diberi soal ya, yang soal itu mungkin sifatnya hanya simulasi dulu. Oke, jadi itu tentang soalnya ya, menggunakan aplikasi UNBK. Apa aja aplikasi yang dipakai ya di sini? Aplikasinya nanti menggunakan di atas tadi ya. Di atas tadi itu aplikasinya dia menggunakan ini. Nah, ini aplikasinya nanti akan digunakan VirtualBox, kemudian VHD, Virtual Hard Disk, dan Exam Browser untuk admin, dan Exam Browser untuk klien. Nah, kemudian di sini jaringan internetnya itu pakai LAN untuk servernya, server ke klien, dan pakai LAN atau WiFi untuk server. Oke, kemudian
Oke, kita bahas tata tertibnya ya. Jadi untuk peserta aja ini adik-adik siswa-siswinya yang akan mengikuti tesnya itu wajib hadir 30 menit sebelum tes dimulai, kemudian bawa kartu identitas, bawa alat tulis, dan di dalam ruangan tidak boleh saling meminjam. Kemudian membawa alat komunikasi itu dilarang ya, jadi nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa ya iWatch atau bawa smartwatch, itu nggak boleh semua ya. Kemudian berdoa, ya, biasa ya, kemudian mengerjakan soal sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian panduannya nanti login dulu ke aplikasi UNBK-nya, exam browser tadi menggunakan username dan password yang telah dibagikan. Ya kemarin udah ada simulasi kan, nah kan dari udah ada registrasi kan, teman-teman dapat username dan password, nanti akan dipakai untuk login pada saat pelaksanaan. Kemudian checking ya kesesuaian identitas yang tampil di monitor dengan identitas sebenarnya, kemudian mengetik nama dan tanggal lahir ya seperti biasa, identitas, masukkan token, kemudian mengerjakan tes, kemudian boleh tanya kalau ada hal-hal yang nggak jelas, kemudian dilarang bertanya untuk yang berkaitan atau mengarah ke jawaban soal, nggak boleh curang, nggak boleh berdiskusi, harus kerjain sendiri. Kalau ketahuan curang didiskualifikasi, nggak boleh meninggalkan ruang sampai tes selesai. Kemudian dilarang berbicara hal-hal yang nggak penting. Kemudian setelah selesai jangan lupa klik tombol ke halaman login. Kemudian aplikasinya akan otomatis keluar kalau waktunya berakhir gitu ya. Kemudian penilaian hasil KSNK itu dilakukan oleh tim juri. Kemudian penetapannya oleh dinas provinsi yang nanti siapa yang lolos ke tingkat kabupaten, ke tingkat provinsi. Kemudian kalau sudah ditetapkan nanti dipublikasikan oleh Puspresnas ya, nanti kita bisa lihat di lamannya Puspresnas. Kemudian hal-hal yang belum tercakup dalam juknis akan diatur kemudian. Nah sekarang kan sudah tuh KSNK. Nah sekarang kalau lolos kan teman-teman berarti wajib mengikuti jenjang berikutnya yaitu KSNP. Nah seperti apa KSNP itu? Kita lihat kriterianya. Jadi penanggung jawabnya adalah Puspresnas. Kemudian peserta KSNP terdiri dari peserta didik hasil seleksi KSNK. Nah itu ya. Jadi yang lolos KSNK yang spesifikasinya atau kualifikasinya memenuhi, sudah dinilai tim juri dan dinyatakan lolos, maka dia wajib mengikuti KSNP. Kemudian selain itu, peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan tahap 1 tingkat internasional tahun 2020 ya. Jadi perhatikan juga ada peserta yang nggak usah ikut KSNK tapi bisa langsung ikut, yaitu yang pernah ikut pembinaan tahap 1 tingkat internasional ya, pelatnas 1 kan, khusus untuk bidang informatika, astronomi, dan geografi, dan sekolah Indonesia di luar negeri atau SILN. Kemudian yang ketiga, seluruh peserta KSNP berasal dari SILN, yang berasal dari SILN diwadahi dalam satu kelompok sendiri yang setingkat dengan provinsi. Jadi yang SILN itu nanti ada kelompoknya sendirilah gitu ya, karena dia di luar negeri juga. Kemudian jumlah peserta KSNP hasil seleksi KSNK setiap bidang maksimal 3 orang per sekolah. Jadi misalkan fisika tuh ngirim 3 sekolah, 3 orang lulus semua. Fisika ngirim 3 orang lulus semua. Ya udah 3-3-nya boleh mewakili dari sekolah tersebut ya. Nah, kalau misalkan ngirimnya 3 orang yang lolos cuma 1 ya 1 orang itu yang mewakili ya. Jadi kalau 3-3-nya lolos, 3-3-nya bisa ikut ke provinsi ya, jadi boleh gitu. Kemudian bagi provinsi yang memiliki kabupaten atau kota lebih dari 25, maka jumlah maksimum peserta per bidang adalah 4 kali jumlah kabupaten atau kota. Bagi provinsi yang memiliki kabupaten atau kota tidak lebih dari 25, maka jumlah maksimum peserta per bidang adalah 100 peserta. Oke ya, bisa dipahami ya. Jumlah maksimum peserta KSNP setiap kabupaten atau kota sebesar 10% dari kuota provinsi. Ya, jadi nanti kita lihat aja nanti jumlahnya berapa nanti untuk kuotanya. Kemudian peserta KSNP yang berasal dari hasil KSNK terdiri dari 1 peserta terbaik dari setiap kabupaten atau kota, ditambah hasil pemeringkatan sesuai passing grade provinsi sehingga mencapai kuota kabupaten. Oke ya, jadi yang terbaik itu diambil. Kemudian nanti ada passing grade yang nilainya mencukupi passing grade, maka dia akan lolos otomatis. Ya, gitu.
kecuali bidang informatika, astronomi, dan geografi, peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan tahap 1 tingkat internasional tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Puspresnas dapat langsung mengikuti KSNP tanpa mengurangi batas kuota per sekolah. Oke, jadi khusus untuk kecuali informatika, astronomi, dan geografi ya, berarti yang selain itu, fisika, matematika, kimia, biologi, kemudian kebumian itu yang pernah ikut itu bisa langsung ikut ke provinsi tanpa mengurangi batas kuota per sekolah. Oke, jadi dia di luar kuota itu langsung ikut gitu ya. Oke, pelaksanaan KSNP menggunakan soal dan kunci jawaban beserta kriteria penilaian yang disusun oleh tim juri KSN. Pelaksanaan KSNP dilakukan dalam waktu bersamaan secara nasional. Ya, jadi bareng waktunya. Kemudian penilaian dan penyeleksian KSNP dilakukan oleh tim juri KSN. Penetapannya hasil KSNP dipublikasikan oleh Puspresnas. Terkait dengan mekanisme KSNP tercantum dalam lampiran B halaman 50. Oke, kita lihat lampiran B halaman 50. Ya, ini dia lampiran B-nya ya, mekanismenya. Nah, tadi pelaksanaannya tanggal 2-7, pelaksanaannya dilakukan secara daring. Ya, jadi masih online juga untuk KSNP. Kemudian pelaksanaannya kita lihat. Nah, ini aja yang penting ya. Jadi peserta mengikuti lomba dari sekolah. Nah, jadi masih dari sekolah ini nanti. Nanti mungkin sekolahnya akan dipilih oleh dinas ya, sekolah-sekolah mana yang akan dijadikan tempat untuk pelaksanaan KSNP gitu ya. Kemudian penilaiannya oke, sama ya, sudah dijelaskan di atas. Ini ya biasa ya, ini sudah sama seperti KSNK. Kemudian nanti yang lolos kan akan ke nasional. Nah, untuk ke nasional itu akan dijelaskan pada buku pedoman teknis pelaksanaan KSN tingkat nasional. Jadi nanti akan keluar lagi untuk pedoman tingkat nasional. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya video tentang informasi pelaksanaan KSNK dan KSNP ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti KSN tahun 2021 ini ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan persiapkan dengan maksimal ya, supaya nanti dapat hasil yang maksimal juga. Oke, jika ada yang menginginkan file ini, nanti link downloadnya atau link websitenya saya taruh di deskripsi ya, teman-teman bisa akses dari situ. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.